Apakah The Simpsons benar-benar mengetahui bahwa daging kuda akan berakhir di dalam burger di seluruh Inggris Raya? Apakah kartun ini memprediksi peristiwa masa depan, ataukah realitas yang justru terbentuk mengikuti naskah The Simpsons? Pertanyaan-pertanyaan ini terus muncul ketika kita melihat kembali sejarah panjang serial animasi ini. Jika Anda berkedip saat menonton episode ini 10 tahun lalu, Anda pasti melewatkan petunjuk kecil yang kini menjadi kenyataan besar. Mari kita beralih ke episode yang lebih modern, yakni musim 23, episode 21 berjudul Agenda Blenda Nednan. Dalam satu adegan singkat, layar ponsel Homer menampilkan sebuah aplikasi dengan logo huruf X besar di antara aplikasi media sosial standar lainnya. Pada tahun 2012, hal ini tidak berarti apa-apa. Namun, ketika Twitter secara resmi berganti nama menjadi X pada tahun 2023 di bawah kepemimpinan Elon Musk, pemirsa yang jeli segera menyadari kemiripan tersebut. Meskipun penulis naskah tidak memprediksi konteks perusahaan secara spesifik, mereka berhasil menggambarkan gagasan tentang simbol X yang mengambil alih platform utama, menggantikan logo burung biru yang ikonik. Dunia korporat mungkin membosankan bagi sebagian orang, kecuali jika sebuah kartun bisa memprediksi kesepakatan bisnis miliaran dolar 2 dekade sebelumnya. Pada tahun 1998, dalam sebuah episode di mana Homer menyarankan ide film ke eksekutif, terlihat papan nama Century Fox. Apa yang dulunya hanyalah lelucon tentang dominasi Disney, menjadi kenyataan sah pada tahun 2019 ketika Disney mengumumkan akuisisi Fox. Mengingat rekam jejak Disney dalam membeli waralaba besar seperti Marvel dan Pixar, mungkin ini tidak terlalu mengejutkan, namun ketepatan waktunya tetaplah luar biasa. Jika Anda penggemar The Simpsons, Anda pasti ingat Blinky, ikan bermata 3 yang ikonik yang ditemukan berenang di dekat pembangkit listrik tenaga nuklir Springfield. Ikan ini adalah simbol pencemaran lingkungan dalam serial tersebut. Namun, siapa sangka bahwa alam akan meniru seni dengan cara yang begitu harfiah? Kejadian mengejutkan terjadi di Argentina, di mana versi dunia nyata dari Blinky benar-benar muncul. Para nelayan di sebuah waduk yang dialiri air dari pembangkit listrik tenaga nuklir setempat menangkap seekor ikan serigala yang memiliki 3 mata. Tentu saja, penemuan ini cukup menakutkan. Mungkin terasa lucu melihat mutasi semacam ini dalam kartun yang penuh warna dan karakter berkulit kuning, namun melihat ikan beracun bermutasi akibat air yang tercemar di dunia nyata adalah peringatan lingkungan yang serius. Ikan tersebut kemudian diserahkan kepada pihak berwenang untuk diuji, dengan dugaan kuat bahwa radiasi adalah penyebab utamanya. Bayangkan memakan burger favorit Anda, hanya untuk mengetahui bertahun-tahun kemudian bahwa isinya bukanlah apa yang Anda kira. Pada tahun 2013, lelucon tahun 1994 tersebut menjadi salah satu momen yang paling banyak dibicarakan, namun bukan karena alasan yang menyenangkan. Investigasi di Inggris Raya menemukan sejumlah DNA kuda dalam produk yang dilabeli sebagai daging sapi. Masyarakat mengonsumsi burger dengan keyakinan penuh bahwa makanan tersebut aman. Namun, saat pihak berwenang menelusuri jejaknya, terungkap bahwa ini bukan sekadar kesalahan satu kali, melainkan penipuan besar-besaran. Perusahaan dengan sengaja menjual daging kuda sebagai daging sapi dalam berbagai produk, mulai dari makanan beku hingga burger cepat saji. Kejadian ini memicu penarikan produk massal dan krisis kepercayaan publik yang serius, persis seperti sindiran yang ditampilkan The Simpsons hampir 20 tahun sebelumnya. Bisakah ambisi kartun yang paling jahat sekalipun memiliki dasar ilmiah di dunia nyata? Dalam episode Siapa yang Menembak Tuan Burns tahun 1995, Tuan Burns membangun alat untuk menghalangi matahari demi keuntungan energi pribadinya. Pada tahun 2023, konsep menghalangi matahari kembali muncul, kali ini melalui wacana yang didukung tokoh seperti George Soros. Bedanya, tujuannya bukan untuk keuntungan jahat, melainkan upaya memantulkan sinar matahari di Antartika guna mengurangi pencairan es. Dan mungkin yang paling mencengangkan, adalah momen ketika Homer menjadi penemu. Dalam episode tahun 1998, Homer menulis persamaan di papan tulis yang bagi orang awam tampak seperti omong kosong. Namun, fisikawan Simon Singh mengungkapkan bahwa persamaan tersebut memprediksi massa partikel Tuhan.
Homer menuliskan angka yang sangat mendekati masa partikel tersebut 14 tahun sebelum para ilmuwan benar-benar menemukannya pada 2012. Terkadang, prediksi acara ini melampaui budaya pop dan masuk ke ranah teknologi serta arsitektur dengan akurasi yang membingungkan. Dalam episode Lisa's Wedding tahun 1995, masa depan digambarkan dengan campuran prediksi yang aneh. Salah satu yang paling menarik adalah robot pustakawan. Saat itu, ide ini terdengar mustahil. Namun, pada tahun 2016, mahasiswa di Universitas Wales meluncurkan robot pustakawan bernama Hugh, nama yang sama persis dengan robot dalam episode tersebut. Keanehan tidak berhenti di situ. Episode yang sama menampilkan cakrawala London dengan sebuah gedung lancip di belakang Tower Bridge yang terlihat persis seperti The Shard. Padahal, konstruksi The Shard baru dimulai pada tahun 2009, bertahun-tahun setelah episode itu ditayangkan. Apakah ini hanya kebetulan yang beruntung, atau para animator memiliki wawasan arsitektur masa depan? Terkadang, prediksi The Simpsons tidak berkaitan dengan mutasi genetik, melainkan perilaku sosial yang kemudian memiliki konteks yang lebih menakutkan. Mari kita lihat episode Patsby yang agung dari musim 28. Dalam episode tahun 2017 ini, seorang karakter mogul musik mengadakan pesta eksklusif di mana semua tamu diwajibkan berpakaian serba putih. Melihat kembali adegan ini sekarang, sulit untuk tidak menghubungkannya dengan berita utama terbaru mengenai pesta-pesta P. Diddy yang terkenal di Hollywood. Meskipun aturan berpakaian serba putih dan kehadiran selebriti papan atas sudah menjadi rahasia umum, konteks tambahan yang muncul belakangan ini membuat episode tersebut terasa seperti sindiran yang sangat tajam, seolah-olah baru dirilis bulan lalu. Ini mungkin bukan prediksi yang paling mengejutkan, namun mengingat reputasi pesta-pesta tersebut kini, ini menjadi salah satu momen yang paling tidak nyaman untuk dikenang kembali. Dalam dunia bisnis, prediksi The Simpsons tentang akuisisi Disney terhadap Fox adalah salah satu yang paling legendaris. Pada tahun 1998, sebuah adegan menampilkan logo 20th Century Fox dengan tulisan kecil di bawahnya, sebuah divisi dari Walt Disney Company. 21 tahun kemudian, pada 2019, hal ini menjadi kenyataan sah lewat kesepakatan senilai 1,19 triliun rupiah. Serial ini tidak hanya memprediksi masa depan industri media, tetapi juga masa depan kepemilikan mereka sendiri. Jika teknologi Neuralink terasa menakutkan, prediksi politik The Simpsons justru terasa sangat spesifik hingga ke detail busana. Dalam episode Bart ke masa depan, Lisa Simpson digambarkan menjadi presiden pada tahun 2030, menggantikan pemerintahan yang kacau. Realitas seolah meniru seni ketika kita melihat karir Kamala Harris. Sebagai wakil presiden wanita pertama, Harris memiliki jalur potensial menuju kursi kepresidenan, yang secara waktu bisa saja selaras dengan garis waktu episode tersebut. Namun, yang paling mengejutkan adalah kemiripan visual saat pelantikan tahun 2021. Kamala Harris mengenakan setelan ungu, kalung mutiara, dan anting-anting yang hampir identik dengan apa yang dikenakan Lisa Simpson saat dilantik sebagai presiden. Kemiripan ini begitu presisi sehingga sulit untuk dianggap sebagai kebetulan semata, seolah-olah penata busana Harris mengambil inspirasi langsung dari Springfield. Apakah mungkin sebuah surat penggemar mendapatkan balasan setelah puluhan tahun? Dalam episode bertemu dengan orang hebat di musim kedua, Marge menerima balasan surat dari Ringo Starr bertahun-tahun setelah ia mengirim lukisannya. Balasan yang terlambat itu memberinya kepercayaan diri untuk kembali melukis. Ternyata, kehidupan nyata kembali membuktikan kita salah. Pada Mei 2024, situasi yang sangat mirip terjadi melibatkan personel The Beatles lainnya, Paul McCartney. Seorang wanita bernama Adrienne pernah merekam pernyataan cintanya kepada Paul dalam sebuah wawancara 60 tahun lalu. Puluhan tahun kemudian, Paul melihat video itu, menanggapinya melalui media sosial, dan bahkan mengundangnya ke pameran foto di New York. Kejadian ini membuktikan bahwa kadang-kadang, realitas bisa sehangat episode kartun favorit kita. Pernahkah Anda membayangkan masa depan di mana kita duduk bersama namun berada di dunia yang benar-benar berbeda?
Dalam episode Teman dan Keluarga musim ke-28 tahun 2016, Tuan Burns menyewa keluarga virtual dan menggunakan kacamata VR. Akhir episode tersebut menampilkan visi suram di mana semua warga Springfield berjalan menggunakan headset VR terputus dari realitas fisik di sekitar mereka. Maju ke Februari 2024, peluncuran Apple Vision Pro membawa visi tersebut ke dunia nyata. Perangkat mixed reality ini memungkinkan media digital berinteraksi dengan dunia fisik. Meskipun teknologinya canggih, fenomena orang-orang yang mulai mengintegrasikan headset ini ke dalam rutinitas harian, di jalanan, di kafe, dan di tempat umum, mencerminkan isolasi sosial yang telah diprediksi The Simpsons. Batas antara kehadiran fisik dan virtual kini semakin tipis. Jauh sebelum dunia dikejutkan oleh pengakuan Edward Snowden, keluarga Simpson telah memperingatkan kita tentang hilangnya privasi. Salah satu kisah paling mengguncang tahun 2013 adalah bocornya informasi bahwa Badan Keamanan Nasional Amerika Serikat memata-matai warganya dalam skala besar. Pengungkapan ini meruntuhkan kepercayaan publik terhadap pemerintah, namun yang mencengangkan adalah The Simpsons Movie telah memprediksi hal ini pada tahun 2007. Dalam sebuah adegan di mana keluarga tersebut menjadi buronan, Marge memperingatkan Lisa untuk berhati-hati berbicara karena pemerintah mungkin mendengarkan. Lisa yang skeptis menepisnya, namun adegan langsung beralih ke markas besar Badan Keamanan Nasional Amerika Serikat, di mana para agen sedang menyadap percakapan mereka secara real-time. Momen komedi ini berubah menjadi kenyataan pahit bertahun-tahun kemudian, membuktikan bahwa paranoia kartun tersebut sebenarnya adalah intuisi yang tajam. Selanjutnya kita tidak bisa melupakan momen ketika teknologi demokrasi gagal berfungsi. Dalam sebuah episode tahun 2008, Homer mencoba memilih Barack Obama melalui mesin pemungutan suara elektronik, namun mesin tersebut terus mengubah suaranya untuk lawan politiknya. Lelucon tentang teknologi yang cacat ini menjadi kenyataan yang menakutkan pada pemilu 2012, di mana laporan nyata muncul tentang mesin yang mengubah suara Obama menjadi Mitt Romney. Tidak semua prediksi The Simpsons bernada distopia, beberapa di antaranya justru menjadi momen budaya yang ikonik. Pada tahun 1996, dalam episode Pesta Homer, terdapat lelucon visual di mana grup hip-hop Cypress Hill berkolaborasi dengan London Symphony Orchestra, sebuah perpaduan yang dianggap absurd saat itu. Namun, pada Juli 2024, lelucon tersebut menjadi kenyataan megah di Gedung Royal Albert. Cypress Hill benar-benar tampil membawakan album Black Sunday diiringi kemegahan orkestra LSO. Grup tersebut bahkan secara terbuka mengakui peran The Simpsons dengan menyatakan bahwa tanpa episode tersebut, kolaborasi bersejarah ini mungkin tidak akan pernah terpikirkan. Ini membuktikan teori bahwa The Simpsons terkadang tidak memprediksi masa depan, melainkan menciptakannya. Mari bicara tentang bagaimana teknologi mengubah dapur kita. Dalam episode drama masa depan tahun 2005, Marge mengubah foto menjadi kue 3 dimensi menggunakan alat khusus. Saat ditayangkan, itu adalah fiksi ilmiah murni. Kini, teknologi pencetakan 3G telah merambah ke industri pangan. Perusahaan seperti Food Inc. kini menghususkan diri dalam teknologi makanan cetak 3G. Bahkan telah ada restoran yang menyajikan menu yang sepenuhnya dicetak, mulai dari hidangan hingga peralatan makannya. Apa yang dulu dianggap sebagai sihir animasi Marge Simpson, kini adalah teknologi nyata yang bisa Anda temui di restoran modern. Jika berjalan dengan kacamata VR belum cukup aneh, bagaimana dengan makan di dalam realitas virtual? Dalam episode yang sama, Homer dan Marge terlihat menikmati makan virtual melalui sedotan sambil tenggelam dalam simulasi VR. Bagi generasi tua, ini mungkin terdengar mustahil, namun di tahun 2024, hal ini sudah menjadi proyek nyata. Perusahaan seperti Flavor 5 Studio telah mengembangkan proyek bernama Aerob Banquets RMX. Ini adalah pengalaman seni kuliner berbasis realitas campuran yang menggabungkan makan dengan visual virtual, persis seperti yang dilakukan Homer dan Marge. Proyek ini bertujuan mengubah cara manusia menikmati makanan, membuktikan bahwa bahkan lelucon tentang konsumsi digital di kartun pun bisa menjadi inspirasi inovasi kuliner. Itulah deretan ramalan Simpson yang benar-benar menjadi kenyataan. Jika Anda menyukai video ini,
Jangan lupa klik tombol suka dan pastikan untuk berlangganan channel kami, agar tidak ketinggalan cerita yang kami bagikan. Terima kasih telah menonton, dan sampai jumpa di kisah-kisah luar biasa berikutnya.